Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat beriman, saudara-saudara seiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah yang diberkahi oleh Allah dan menjadi jalan untuk menambah keimanan serta ketakwaan kita kepadanya. Marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Karena berkat beliau kita mendapatkan cahaya petunjuk yang menerangi kegelapan hati kita. Sahabat-sahabat beriman, dalam kehidupan ini kita semua pasti pernah merasakan ujian, dan salah satu ujian yang sering kali menjadi beban adalah masalah hutang. Pada dasarnya tidak ada manusia yang ingin terlilit hutang, namun karena keadaan ada kalanya kita terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk membantu keluarga, atau mungkin untuk keperluan lain yang mendesak. Dan saat itu terjadi, kita perlu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita sendirian. Hutang itu wajib dibayar. Itu adalah prinsip yang harus kita pegang erat-erat. Tapi apa jadinya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih belum bisa melunasi hutang-hutang tersebut? Jangan putus asa, jangan berlarut-larut dalam kekhawatiran. Karena ada satu senjata yang sangat ampuh dan sudah terbukti, yaitu doa. Ya, doa adalah kunci yang bisa membuka segala pintu, termasuk pintu rezeki, dan bisa membantu kita dalam melunasi hutang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada salah satu sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, sebuah doa khusus untuk memohon agar hutang-hutang bisa segera dilunasi. Doa ini sangat dianjurkan untuk kita baca, khususnya setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Allahumma kfini bi halalika an haramika wagnini bi fadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu, sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak memerlukan selainmu. Doa ini penuh dengan makna yang sangat mendalam. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kecukupan dengan rezeki yang halal, sehingga tidak tergoda untuk mencari yang haram. Kita juga memohon agar diberikan kekayaan dari karunia-Nya, sehingga tidak bergantung pada selainnya. Inilah bentuk ketundukan kita sebagai hamba yang berharap hanya kepada Sang Maha Pemberi. Selain membaca doa tersebut, ada beberapa amalan tambahan yang bisa membantu kita terlepas dari lilitan hutang. Apa saja itu? Yuk simak satu persatu. Yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Setelah selesai sholat fardu, sahabat, surat yang satu ini meskipun pendek memiliki makna yang sangat luar biasa. Rasulullah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, sahabat, betapa besar pahalanya. Kemudian, salah satu kunci untuk mempermudah urusan dan membuka pintu rezeki adalah dengan memperbanyak istighfar. Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan di dalamnya sungai-sungai." Dari sini kita tahu bahwa istighfar bukan hanya untuk memohon ampun, tapi juga untuk membuka jalan rezeki.
Jangan pernah meremehkan kekuatan sedekah. Di dalam sedekah terdapat keberkahan yang luar biasa. Ketika kita bersedekah, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak dan tak terduga. Meskipun kita sedang kesulitan, jangan ragu untuk berbagi walaupun hanya sedikit. Karena dengan bersedekah, kita membuka pintu rezeki dan memudahkan segala urusan kita, termasuk hutang-hutang yang menumpuk. Tingkatkan sholat sunnah, terutama sholat duha dan sholat tahajud. Sholat duha adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat duha dikenal sebagai sholat pembuka pintu rezeki, sementara tahajud adalah waktu mustajab untuk berdoa di saat kebanyakan orang terlelap dalam tidur. Ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir, menghadap Allah, merendahkan diri, dan memohon pertolongannya, insya Allah segala kesulitan kita akan dipermudah. Selain doa dan amalan tadi, ada beberapa langkah praktis yang juga bisa kita lakukan. Buat rencana keuangan, ketahui berapa jumlah hutang kita, dan buat rencana untuk melunasinya secara bertahap. Misalnya dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan kita setiap bulan untuk melunasi hutang. Hindari berhutang lebih banyak. Ketika kita sedang dalam proses melunasi hutang, sebisa mungkin hindari mengambil hutang baru, karena hal ini bisa memperparah kondisi kita. Kemudian berusaha meningkatkan pendapatan. Cari peluang tambahan untuk mendapatkan penghasilan, misalnya dengan usaha kecil-kecilan agar bisa lebih cepat melunasi hutang. Meminta maaf dan memberi pengertian dari pemberi hutang. Jika memungkinkan, temui orang yang kita hutangi, sampaikan bahwa kita sedang berusaha melunasi dan minta pengertian serta kesabaran mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ingatlah selalu bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Ketika kita merasa berat dan sulit menghadapi hutang, kembalilah kepada Allah. Berdoalah, mintalah bantuannya, karena Dia adalah yang Maha Kaya, Maha Pemurah. Dia yang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi. Dia yang mampu membebaskan kita dari setiap kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.